Lahan sawah membentang luas, pepohonan menghijau, para petani sibuk dengan kerja rutinitas. Banyak masyarakat yang mulai beralih pertanian hortikultura seperti menanam pepaya, jagung, kacang, dan tanaman hortikultura lainnya. Selain bidang pertanian, ada warga yang menggeluti bidang peternakan seperti peternakan babi, ayam, dan sapi. Suasana pedesaan yang sangat kental didukung hamparan sawah yang membentang luas, menambah hawa sejuk desa ini. Sentra pertanian dan peternakan inilah yang menjadi potensi unggulan Desa Adat Batu Jikawan, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan. Selain sebagai sentra kerajinan ulatan lidi yang disebut Ingke. Dengan adanya pengembangan potensi pertanian dan peternakan ini, dapat menopang perekonomian masyarakat Desa Adat Batu Jikawan. Pengembangan potensi ini sejalan dengan program pemerintah Nangun Satkerti Loka Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru dan kesejahteraan masyarakat Desa Adat Batu Jikawan. Desa adat dengan jumlah penduduk 459 kakak ini memiliki potensi yang luar biasa di bidang pertanian, terutama lahan basah. Namun sayang, karena debit air irigasi sangat kecil dan harus berbagi untuk air minum, tidak semua areal persawahan yang dimiliki bisa dimanfaatkan secara maksimal. Sebagian besar juga tergantung pada hujan. Meski demikian, masyarakat tidak patah semangat. Kini mereka beralih ke pertanian lahan kering atau hortikultura. Bendesa Adat Batu Jikawan, Iwayan Nurjana mengatakan, Desa Adat Batu Jikawan terdiri atas 5 banjar adat, yakni Banjar Adat Batu Jikawan Kaje, Batu Jikawan Klot, Payuk Bangka, Sembung Merangi, dan Sembung Kumpi. Mayoritas warganya bekerja di sektor pertanian, namun dalam menggarap potensi agraris ini, yang menjadi kendala adalah masalah air. Air irigasi Subak tidak lancar, debit air mulai berkurang, karena juga berbagi untuk kebutuhan air minum yang dikelola oleh PDAM. Meski demikian, untuk bisa tetap menjaga potensi yang ada, sebagian warga Desa Adat Batu Jikawan ada yang fokus di sektor peternakan, perkebunan, dan pertukangan. Sekarang, kecenderungan pertanian basah sebagai sambilan, dan sudah banyak sawah yang beralih fungsi jadi tegalan. Kawan sudah sepakat, bahkan semua desa adat kita di Kecamatan Kerambitan siap mendukung dan mensukseskan program Gubernur Bali tentang Nangun Satkerti Loka Bali yang terfokus pada yang terkait juga dengan Trihita Karana, Pariangan, Pawongan, dan Pelemahan. Kita di Desa Adat Batu Jikawan, program kita yang di tahun 2020 kemarin kita sudah memperbaiki kayangan. Salah satunya adalah penyengker, begitu ya. Dan juga masalah upekara dan niatnya di Desa Adat Batu Jikawan terkait dengan Trikayangan. Kalau di masalah Pawongan, kita kemarin di Desa Adat Batu Jikawan sudah melaksanakan program pemerintah dengan melaksanakan salah satunya adalah Bulan Bahasa Aksara Bali. Kita fokus kepada program penulisan dan membaca aksara Bali dan juga masalah mesatwa untuk melestarikan adat dan budaya Bali. Namun karena adanya pandemi COVID kemarin, beberapa program unggulan yang sudah kita canangkan dari awal untuk yang di 2020 seperti Peseraman Serati dan yang lain-lainnya terpaksa kita tunda. Dan kita akan lanjutkan nanti di tahun 2021. Kalau di bagian pelemahan, kita kemarin di Desa Adat Batu Jikawan terfokus untuk penanganan sampah di wewidangan Trikayangan Desa Adat Batu Jikawan. Kita sudah menyiapkan bak-bak sampah di Utama Mandala, Madya Mandala, dan Ista Mandala, sehingga nanti pada saat ada upacara Puja Wali di Kayangan 3, pemuda yang datang ke Kayangan untuk ngaturan bakti, kita sarankan nanti semua sampah dikumpulkan kembali ke tempat sampah sehingga Kayangan kelihatan asri begitu. Di Desa Adat Batu Jikawan potensi pertanian terutama tanaman padi
kita di sini punya lahan yang cukup luas, kurang lebih 92 hektar. Tetapi karena masalah irigasi dan pengairan yang tidak memadai, kita hanya bisa melakukan produksi maksimal setahun 2 kali. Dan rata-rata setahun hanya dapat sekali. Itu pun dibantu dengan sumber hujan dari alam. Kita sekarang di Desa Adat Batu Haji Kawan tidak bisa lagi fokus untuk menanam padi. Jadi lahan itu kita mulai alihkan kembali ke pertanian hortikultura dengan beralih kepada tanaman seperti pepaya, cabai, kacang-kacangan dan yang lain-lain yang relatif lebih sedikit memerlukan air seperti itu. Selain potensi pertanian, kita di Desa Adat Batu Haji Kawan justru yang cukup menonjol adalah di sektor peternakan, seperti peternakan babi. Sebelum adanya wabah ASF, kita peternakan babi sempat menjadi produk unggulan yang bisa membantu perekonomian keluarga. Kenapa? Dari hasil peternakan babi, terutama pembibitan babi, itu sangat menjanjikan dan bisa menopang perekonomian keluarga, seperti itu. Dan juga di sektor lain seperti sapi dan ayam ras. Karena kebetulan kita di sini potensinya cukup besar, ada lahan nganggur cukup banyak, itu bisa dimanfaatkan untuk sektor peternakan seperti itu. Salah satunya yang cukup menonjol kita sekarang adalah pepaya. Jadi pepaya secara hitungan bisnis itu cukup menjanjikan karena satu, dia tidak terlalu banyak butuh air, dan pemasarannya gampang. Apalagi sekarang ada strain yang baru, pepaya Kalina namanya. Jadi California Indonesia itu silangan dari Kalina dengan pepaya lokal Indonesia yang hasilnya cukup bagus dan buahnya manis dan hasilnya banyak. Dan itu sekarang mulai kita kembangkan di sini di Desa Adat Batu Haji Kawan dan kira-kira cukup menjanjikan. Jadi kerajinan yang cukup menonjol di sini di Batu Haji Kawan ada namanya Kerajaan Inke, dan itu sudah sangat lama dan sampai sekarang masih eksis. Cuman yang menjadi kendala sekarang adalah masalah bahan baku. Bahan baku lidi itu menjadi sulit sekarang untuk didapat. Bahan baku yang cukup sulit sehingga produksinya tidak bisa banyak seperti dulu. Oke, jadi kita sekarang ke bagian pelemahan, salah satunya adalah pengolahan sampah terbatu. Jadi kita di Desa Adat Batu Haji Kawan sudah mencanangkan program, salah satunya adalah BUPDA, Baga Usaha Perdagangan Desa Adat, yaitu pengolahan sampah terpadu. Kita mulai tahun 2021 kita fokus nanti akan mudah-mudahan bisa terwujud jadi pusat pengolahan sampah terbatu di Desa Adat Batu Haji Kawan. Yang sumber bahan bakunya adalah dari masyarakat itu sendiri, berupa sampah organik dan sampah anorganik seperti itu. Sehingga penanganan sampah di Desa Adat Batu Haji Kawan nanti dengan adanya pengolahan sampah terpadu mudah-mudahan bisa teratasi dan tidak mencemari lingkungan lagi seperti itu. Jadi kami mengharapkan support dari pemerintah juga, karena bagaimanapun juga usaha kami di pertanian, kerajinan dan apapun namanya tanpa support dari pemerintah, baik berupa support dana, pendampingan teknis dan pemasaran seperti itu. Yang jelas ke depan ini kami sangat mohon kepada pemerintah khususnya di sektor peternakan, kami mohon bantuannya untuk pengadaan bibit babi kepada masyarakat kami, karena itu sekarang menjadi harapan satu-satunya yang bisa menopang perekonomian masyarakat di saat Selain pertanian, Desa Adat Batu Haji Kawan juga memiliki potensi kerajinan ingke. Bahkan sudah terbentuk kelompok-kelompok sentra industri pembuatan ingke. Pemasarannya pun sudah sampai di wilayah Denpasar dan daerah lainnya. Terkait program Pemprov Bali, Nangun Satkerti Loka Bali, pihaknya menyambut baik program Gubernur Bali dengan sangat mendukung, terutama terkait penggunaan busana, bahasa dan aksara Bali. Ini sekaligus mendukung kegiatan peseraman yang telah dilakukan di Desa Adat Batu Haji Kawan yang memang khusus menyiapkan tutor bahasa Bali. Salah satu program prioritas Pemprov Bali untuk melestarikan kesenian Wali
Bebali dan bebali-balihan, desa adat mewajibkan setiap pujawali di Pura Kayangan kera mengatur ngaya tari rejang. Terkait baga utsau padruan desa adat atau bubda, pihaknya mulai melirik tentang penanganan sampah dengan pengolahan sampah terpadu. Dengan adanya pengelolaan sampah terpadu, kedepannya diharapkan dapat mengatasi masalah sampah di wilayah desa adat Batu Jikawan. Sukma dan Juliana melaporkan.